Halo, Emel. selamat sore. Hai, Hai Jin, apa kabar? Emel. Baik Baik-baik. ya. Wah, gila senang banget sih hari ini bisa live bareng Eugene, salah satu teman baik gue juga dan salah satu desainer yang dari awal banget pas duanya baru banget ya Jin, baru berdiri. Terus kayak Eugene ini salah satu yang sudah menunjukkan supportnya dan dukungannya untuk bisa membantu kita dari segi desain. Senang banget sih Jin sudah bisa mengundang The Eugenio Hendro untuk ada di Instagram Live kita sore hari ini. Gimana Thank you, Jin Mel. Thank rasanya? you. Jin, nanya dulu dong, gimana rasanya ini ngelihat perubahan duanyam dari dulu pas lo kenal sampai sekarang? Duanyam berkembangnya gila banget sih. Maksudnya, siapa nih yang udah 30 under 30 di Forbes masuk Oh, masuk oh. Forbes? Waduh. Oh, oh. Ya, itu kerja keras semua semua tim duanyam lah ya, bukan hanya kerja keras seorang atau kami bertiga, tapi everyone in the team yang bisa akhirnya bisa menunjukkan hasil kerja bersama dengan ibu-ibu yang ada di NTT. Oke, so Iya. Jin, ini udah lumayan ya yang pelan-pelan beberapa viewers kita udah lagi pada tune in juga. Jadi mungkin kita Yang siap bisa membantai langsung. kita, Mel. Iya nih kayaknya. It's gonna be fun ya. Kita janjikan it's gonna be It's fun gonna be ya. fun. Mungkin casual aja sih kita bakal coba untuk membawakan topik hari ini naik kelas melalui desain ya. Ini dari judulnya aja udah menarik banget ya. Menantang nggak rasanya nih kita naik kelas melalui desain ini? Eh, ya menarik sih. Cuma maksudnya maksudnya untuk bisa naik kelas sebenarnya nggak cuma karena desain dong. Betul. Tapi ya Banyak oke. ya faktornya ya. Ya terutama salah Tuh. satunya desain lah bisa naik kelas, right? Nah, mungkin kita perkenalan Tuh. dulu kali ya, Jin. Mungkin ada beberapa teman-teman kita yang udah gabung di sesi kita, di sesi live kita hari ini, tapi mungkin juga belum pernah kenal kita juga. Mungkin dari aku, halo semua, Melia dari Duanyam di sini sebagai salah satu pendiri juga, dan hari ini sangat spesial karena ditemani oleh salah satu teman baik saya, desainer ternama juga di Indonesia yang sudah melalang buana ya, Eugene kemana-mana. Silakan Jin, mungkin perkenalan dulu sedikit, mungkin sedikit background juga kali ya, kayak have been designing atau jadi product designer berapa lama, dan selama ini beberapa achievements atau misalnya ada awards yang mungkin diterima nih. Aduh, berat. Enggak lah, maksudnya gue product designer aja sebenarnya. Maksudnya backgroundnya adalah memang product designer dari ITB. Eh, lebih ngolah ke furniture sih untuk sekarang. Tapi sebenarnya kalau yang kelihatan kan sebenarnya furniture. Tapi ada juga bukan side job, tapi kegiatan kegiatan lain yang dimana gue tuh turun ke lapangan sebenarnya. Ketemu Oh, UKM-UKM segala macam. ya, Ya, itu sebenarnya sisi menarik yang harus gue tetap pertahankan karena untuk membuat balance gitu loh. Jadi antara sisi komersil dan juga sisi realnya dari mendesain gitu. Waktu waktu mulai awal itu gue 2010 punya brand sendiri Mel namanya Nook Living di oke, Kemang, nice. dekat McD situ, bertahan sekitar 5 tahun 2 sampai 2015, terus habis itu gone, udah nggak ada lagi. Tapi ya ya sama sih, maksudnya passion gue tetap juga untuk bukan mempreserve ya, maksudnya mengangkat lagi lah si nilai-nilai craftsmanship Indo gitu. Jadi Hmm. makanya ketika bisa punya kesempatan ke lapangan gitu, ke daerah-daerah, senang banget karena emang dari awal juga mulainya begitu. I see. Tapi memang dari awal gimana sih Jin? Gue punya beberapa kayak temen desainer juga kan. Kadang-kadang untuk bisa menentukan, wah kayaknya gue mau spesifiknya di furniture nih atau gue mau spesifiknya di mana. Kayak how do you come out with, okay, this is the kategori yang gue pengen tekunin dan pengen gue kembangin gitu. Why furniture? Kalau nggak salah soalnya Sebenarnya background lo organik, produk kan ya. iya iya, Ya. industrial. Well, uh, kalau mau ngomongin
perjalanannya sih lumayan sih Mel. Maksudnya dulu juga sempat bantuin LG juga, maksudnya untuk consumer goods gitu, Oke. bikin speaker juga pernah. Right, Terus right. tapi memang furniture itu secara organik gue terjunnya ke sana gitu. Nggak tahu ya, memang jalannya kayaknya ke sana. Terus memang ini kali ya, memang passionnya juga ke sana, suka kali ya juga ngulik-ngulik. Passionnya sebenarnya di designing-nya, sebenarnya prosesnya. Mhm. Jadi sebenarnya nggak kepaku ke mananya gitu loh, nggak Ya. kepaku ke furniture atau kemana, tapi lebih ke proses mencari, menjadi problem solver gitu-gitu deh. Pokoknya menyenangkan deh desain. Ya. Menurut gue ya. Ya. Nah, tadi kan Eugene sempat mention ya, kayak selain mendesain furniture juga sangat suka untuk terjun ke lapangan ya, kerjasama sama UMKM gitu. Menurut gue tuh sesuatu yang sangat berbeda ya, karena mungkin nggak semua desainer melakukan itu, dan kebetulan lo melakukan hal itu nih, selain mendesain tapi juga punya ketertarikan khusus untuk kayak I don't know, mungkin ketemu langsung dengan si pembuat produknya, dengan pengrajin, atau mungkin dengan artisans gitu kali ya, Jin. Mungkin bisa diceritain sedikit nggak kayak pengalaman lu dulu, mungkin pengalaman yang paling berkesan lah, kelihatannya kan udah keliling lumayan banyak nih ke daerah-daerah di Indonesia. Boleh ceritain nggak kayak pengalaman lo pas lagi keliling, sama kayak sebenarnya kenapa sih kayak awalnya tertarik untuk akhirnya kayak gue pengen coba deh langsung ketemu nih belusukan, ketemu-temu sama si pembuat produknya, si pengrajinnya misalnya. Iya, jadi awal mulanya juga sebenarnya organik juga sih Mel. Jadi waktu pertama kali bikin brand itu, terus gue tertarik bahwa pengen mencari apa ya, maksudnya sebenarnya nggak spesifik mencari UKM sih, mencari workshop atau tempat yang bisa bikin si furniture waktu itu, yang bisa ngolah dengan cara yang gue mau gitu. Sama waktu itu gue sempat belajar bahwa ada beberapa skill-skill yang ada di Indonesia gitu, maksudnya keahlian-keahlian yang di Indonesia tuh yang sebenarnya perlu dikembangin gitu. Jadi waktu itu gue sempat 4 bulan, waktu awal mula mau bikin brand itu gue sempat 4 bulan ke Jogja, Solo, stay di sana. Terus habis itu hanya research aja, datang ke sana, tinggal ngelihat orang-orangnya, terus cara jadi belusukan gitu loh. Jadi intinya mendalami kehidupannya. Makanya waktu koleksi pertama itu namanya Java, karena gue berusaha mencari esensinya si Jawa itu untuk diterjemahin ke produk gitu. Terus sambil berjalan waktu itu akhirnya gue juga coba ikut beberapa program yang naungin sama pemerintah. Waktu itu ada background juga, ada dari macam-macam Kementerian Perdagangan juga gitu. Jadi makin lama makin ada gitu, bertambah gitu sih pengalamannya untuk ke daerah. Dan tadinya cuma ke Jawa doang, akhirnya jadi ke beberapa tempat gitu di Indonesia. Dan semakin ditelusuri, semakin dieksplor, semakin menarik gitu. Semakin gue nggak tahu apa-apa justru. Ya. Nah, gila, ini sebenarnya sisi itu sih. Sorry, ini menurut gue juga agak sedikit mirip dengan apa yang dilakukan Duanyam ya, at the very beginning kita juga datengin daerahnya, mencoba untuk mempelajari apa sih yang selama ini terjadi di sana, kayak melihat secara langsung atau melihat sendiri gitu ya, Jin, yang juga akhirnya mungkin memberikan lo tambahan inspirasi yang tadinya kayaknya gue cuma mau nyari tempat buat produksi suatu barang gitu, ternyata pas lo ada di tempat itu dan lo juga explore dan telusuri, ternyata muncul beberapa ide, muncul beberapa inspirasi baru ya berarti ya. Betul. Kan kita ketemu tahun berapa ya? Maksudnya 2014 ya, Mel ya? Ya, itu kayak Duanyam baru banget sih berdiri. Gue inget banget waktu itu Eugene nanya, karena waktu itu kan gue juga dari awal megang pemasaran produknya Duanyam. Jadi pas ditanya sama Eugene, oke, jadi sebenarnya kalian itu mau bikin produk apa? Menurut lo kita bikin apa ya, Jin? Kita pun saat itu kayak clueless, karena mungkin kayak dari aku, dari Ayu, dari Hana, kami bertiga kan bukan desainer ya, kita nggak punya background desain gitu. Jadi waktu itu kita melihat adanya suatu isu atau challenge yang terjadi di lapangan, kita ingin produknya, kita memang seek a lot of help, dan salah satunya seneng banget sih bisa dipertemukan sama Eugene ini.
Iya sih, waktu awal-awal sebenarnya gue juga agak sedikit meraba-raba ya. Kalau kita sebenarnya dua-dua tuh, mungkin kalian juga pertama kali kerjasama dengan produk desain, gue juga pertama kali kerjasama dengan Bu Anyam, dan kita meraba mau ke market mana kan. Kalian juga Ya, masih mengembangkan si Sobe itu ya waktu itu ya, kalau nggak salah. ya, kayak dari tikar dulu, dari tikar-tikar, terus Tikar-tikar, betul, ya si betul. Sobe, terus waktu itu kayak Jin, gimana ya Jin nih anyamannya bisa diapain, dijahit kah, ditempel kah, Desainnya sih udah kemana-mana, maksudnya bisa bikin ini, bisa bikin ya, itu, segala ya, macam. Tapi kan waktu itu terbenturnya adalah materialnya sendiri itu nggak bisa terlalu dimacam-macamin ya Mel ya. Maksudnya ya, bisanya benar, didapat dalam bentuk ya, tikar doang kan. ya, betul. Nah, ini sih yang gue juga ngeliat, mungkin gak cuma dari duanya ya, yang juga mengalami hal yang sama, tapi juga cukup banyak beberapa mungkin usaha-usaha yang lain, yang pada awalnya, pengen nih, kayaknya suatu saat pengen kerjasama sama desainer, tapi kayak gimana cara kerjasamanya, lalu kayak tadi ya, tantangan-tantangan spesifik yang mungkin si desainer juga perlu tahu sebenarnya materi untuk mempelajari material, untuk mempelajari sebenarnya ini bisa diapain aja, apakah selain material bisa diapain aja, kayak apakah si pengrajinnya atau artisansnya bisa nih um, melakukan atau membuat produk yang memang sesuai dengan arahan desainer. Mungkin itu satu topik menurut gue yang cukup menarik sih, Jin. Dan I guess dengan pengalaman lo juga sudah pernah kayaknya di beberapa daerah ya, if I'm not mistaken ya, Jin. Kayaknya nggak cuma, tadi kan lo Iya, sebut iya. Jogja di Solo ya, for like 4 months, tapi I believe kayaknya lo juga udah kemana-mana, mungkin juga menghadapi Iya, kayak ada beberapa pengrajin yang berbeda. Kayak pengalaman lo gimana kalau dari segi itu, Jin? Kayak gimana caranya mentranslate misalnya sebuah desain ketika lo kesana, apa dulu sih sebenarnya lo mapping, kayak ngobrol dengan pengrajin atau artisansnya kah, atau langsung ini saya gambar oke ini nanti bikin ya coba kayak gini atau kayak gimana gitu. Well, menarik juga sih, maksudnya dari cara lu mendeskripsikannya gitu. Ya. Sebenarnya uh, siapapun yang mau bekerja sama dengan UKM, gue rasa harus punya the right mentality gitu. Jadi desainer itu bukan seseorang yang punya kuasa penuh, yang kayak maksudnya apa yang dia bikin, apa yang dia katakan itu 100% benar dan 100% akan diterima pasar dan lain. So, if you have those kind of mentality yang kayak gue ini desainer dan gue turun ke lapangan, terus abis itu mereka tinggal bikin sesuai apa yang gue mau bikin, itu udah salah total dari awal. Maksudnya itu udah harus banget dirubah. Uh, kita harus kayak misalkan yang gue belajar dari beberapa daerah ini adalah kita harus mengosongkan uh, our cup gitu loh. Jadi kayak berusaha untuk tidak bawa apa-apa justru. Jadi kita memulai semuanya dengan empati. Jadi kunci gue selalu adalah memulai dengan empati. Jadi datang ke daerah, ngobrol dengan pelaku usaha, bukan langsung ngomongin desain, tapi ngomongin siapa mereka, apa yang mau mereka cari, apa yang mau mereka bikin, tujuannya ngapain, terus selama ini cara hidupnya gimana. Jadi lebih ke arah mengerti dulu gitu, maksudnya mengerti dulu apa yang daerah mana yang lu terjunin dan apa yang mereka lakuin gitu. Ya. Dulu jadi ketika kita udah datang muda dengan desain, dan menurut gue mentalitinya udah berbeda, perspektifnya berbeda gitu, bahwa lu menganggap mereka sebagai orang yang mau bekerja dengan desain yang lu bawa gitu. Padahal bukan, desain itu harusnya buah pikir dari kita semua, dari desainer dan dari sisi UKM-nya juga, karena kalau hanya si desainernya doang yang ngasih desain, dan kalau kita nggak ada, dia bisa apa? Kan nggak bisa dong. Jadinya nggak tapi kan sustain, ya? transfer, betul kan, kita kan tujuannya kan ingin menghasilkan transfer knowledge ke mereka kan, apa itu desain yang baik, apakah bagaimana mengetahui pasar, apa konsumernya pengennya apa, segala macam. Kalau kita nggak punya empati yang tinggi dan bekerja dengan mereka, kelar udah nggak bisa. I see. Karena kan maksudnya kalau apa ya, kita nih orang luar nih kesannya, misalkan kalau ada UKM di Bantul gitu, di Pasuruan, Bangil lah, bukan Bangil, bukan Bantul, Bangil, di Pasuruan gitu. Ketika datang, mereka juga kan nganggapnya, lu siapa, orang luar, bisa apa, lu ngerti apa soal daerah ini, segala macam. Iya dong, maksudnya ketika ada orang bertamu, terus tiba-tiba datang, tanda kutip, sok ngajarin gitu, wah itu udah salah banget.
pasti Ya. udah ada tameng gede banget Mhm. di depan mereka gitu. Ya. Tapi kalau kita masuknya itu justru dengan mencari tahu mereka, apa yang mereka kerjakan, beda banget hasilnya. I see. Jadi penting banget ya untuk kita mencoba untuk tahu dulu nih kayak situasi atau kondisi dari UMKM-nya sendiri seperti apa, atau kondisi dari sebuah usahanya seperti apa. Lalu memang design direction-nya itu memang harus diulik bareng gitu ya, Jin ya. Kayak apakah itu fit the Betul. target market gitu ya. Apakah itu fit dengan, I don't know, mungkin brand identity-nya juga dari sebuah usaha tersebut gitu ya. Mungkin hal-hal Betul. kayak gitu yang mungkin sebenarnya desain itu not only just like apa yang kita biasanya lihat, oh itu design means misalnya sketching, atau oke, nanti ada beberapa gambar produk atau ada technical drawings dari si desainernya, tetapi lebih ke arah sesuatu yang memang itu bisa di-elevate dari si usahanya sendiri ya. Kayak sudah punyanya apa, Betul. lalu gimana cara ngembanginnya ya, berarti ya. Betul, dan jangan lupa juga yang paling penting adalah perilaku masyarakatnya juga, bahwa desain itu kan sebenarnya hasil kan. Ya. Tapi kalau kita bisa lihat si pelaku usahanya bagaimana cara hidupnya gitu. Gue sebenarnya ada cerita, bukan cerita sih, sharing, ada kejadian menarik dulu. Ya. Dulu waktu itu sempat ke Baduy kalau nggak salah ya. Ke Wah, seru Baduy. banget. Iya, bayangin gue naik gunung untuk sampai ke Baduy, kayaknya agak-agak nggak mungkin, cuma Wow. tiba-tiba sampai. Jadi waktu itu masuk ke Baduy, terus brief awalnya adalah memang membuat sesuatu dari apa yang mereka kerjakan, maksudnya menghasilkan produk interior lah, pokoknya aksesoris, home accessories gitu dari apa yang mereka hasilkan gitu di sana. Terus ketika gue datang ke sana, jalan kiri kanannya tuh orang udah jualan kain gitu semuanya, kan kainnya warna-warni dengan bukan pewarna alam tentunya, pewarna kimia gitu. Terus masuk ke dalam segala macam, terus gue stay di situ berapa hari seperti biasa. Cara gue untuk mendalami UKM biasanya stay di tempatnya mereka gitu. Tuh ada yang komentar tuh, nggak bisa bayangin kamu naik gunung, Jin. Iya, saya juga nggak bisa bayangin, cuma akhirnya sampai ke sana gitu. Terus by the way, sorry banget, by the way, buat teman-teman yang udah tune in, kalau mau ngasih kita pertanyaan, silahkan ya, Jin. Kita berusaha sekali ya, nanti siapa tahu kita bisa jawab nih pertanyaan-pertanyaan. Jadi boleh nih buat teman-teman yang udah lagi dengerin, mau ngasih pertanyaan ke Eugene nih sebagai narasumber kita hari ini, silahkan. Nanti kita akan pilih dan kita akan bahas ya pertanyaannya. Oke, kita lanjut cerita Baduy lagi dengan kain-kain warna-warni. Iya, jadi masuk ke Baduy segala macam, terus kan mengolah, oke kan kalau pertimbangan sepenerawangan awal gitu ngelihatnya, mereka ngehasilin produk kain gitu banyak, jadi apa yang harus gue bikin dari si kain ini gitu. Terus gue lupa gitu, maksudnya sebenarnya gue harus mendalami mereka dulu, yang kayak mereka ini ngapain sih, cara hidupnya gimana gitu. Ternyata dari apa yang gue dapat, mereka tuh sebenarnya tidak membuat kain terus-menerus. Jadi masyarakatnya itu sebenarnya kan berladang. 6 bulan berladang. Ketika dia tidak berladang, baru dia membuat kain gitu. Jadi membuat kain itu hanya setengah dari kehidupannya dia, bukan full. Ya, oke. Iya dong. Ya. Terus gue pikir gitulah. Terus sekarang kok bikin kain terus-menerus? Terus mereka bilang, karena demand-nya tinggi, karena permintaannya tinggi. Orang-orang dari kota tuh datang minta kain 20, 30, segala macam gitu. Jadi kayak mereka mau nggak mau bikin kain terus gitu, Mel. Jadi berladangnya agak sedikit ditinggalin. Nah, dari situ kan sebenarnya gue jadi berpikir, jadi agak sedih juga gitu. Maksudnya kayak, berarti in a way sisi komersil ini merubah cara hidupnya masyarakat mereka gitu, perilaku masyarakatnya mereka gitu. Terus belum lagi pemakaian si pewarna kimia gitu, ada permintaan khusus mau pakai warna pink, mau pink campur kuning campur hijau gitu, mereka nggak bisa. Akhirnya alamnya juga jadi ikut tercemar, karena yang tadinya mereka hidupnya dengan pekerjaan dan menenun dan berladang dan mengolah sesuatunya lebih alami, sekarang malah jadi komersil gitu. Terus gue pikir juga gitu, udah salah nih, maksudnya kalau kita sebagai desainer terjun ke daerah dan kita melakukan hal yang sama seperti ini, gue rasa salah sih, maksudnya jangan begitu gitu. Kita harusnya bisa, desain itu kan harusnya menambah nilai dari hidup kita kan, membuat value lebih gitu.
Ya. bukan malah mengganti value-nya. Ya. Jadi gue kasihan juga sih, dan kan berarti kan mereka waktu itu mereka menggantungkan diri dari pariwisata gitu, orang yang datang beli kain, orang yang datang beli kain. Can you imagine kalau lagi kayak sekarang pandemi gini terus tiba-tiba nggak ada orang yang datang, dan maksudnya dari sisi pariwisata turun banget gitu, mereka nggak bisa lagi gitu. Mau balik lagi berladang, skillnya mungkin udah tanda kutip sedikit berkurang gitu, atau udah udah berubah gitu. Nah, hal-hal kayak gitu tuh gue bisa dapat bukan dari pelajaran di sekolah atau dari mana, tapi dari terjun langsung ke lapangan. Dan itu nggak cuma di satu daerah, maksudnya setiap daerah punya pelajarannya sendiri-sendiri gitu. Maksudnya desain itu harus memanusiakan manusia, bukan malah kita membuat manusia menjadi robot untuk pasar komersil gitu. Itu salah banget sih. Ya, aku imagine sih, pasti itu kayak satu cerita dari Baduy ya. Gue cukup yakin kayak ketika lo juga terjun ke daerah-daerah yang lain, pasti ceritanya ada aja ya, beda. Dan gimana caranya kayak lo sebagai seorang desainer yang juga lagi ke sana, apakah memang cuma lagi melihat-lihat atau lagi memikirkan potensi, atau bahkan adalah sebuah pekerjaan, gimana caranya lo juga bisa adapt to the situation, right? Because sometimes kayak kita juga perlu memenuhi satu mungkin dari sisi komersil, satu dari sisi perajinnya gitu ya. Nah ini mungkin something yang is very difficult to do ya Jin, kayak harus bisa memberikan kayak win-win benefit to both parties gitu. Iya, jadi kayak tadi yang gue bilang Mel, jadi jangan sampai si sisi komersil, maksudnya menarik sih untuk si mereka mendapatkan tambahan penghasilan gitu, atau mereka jadi mengenal ilmu baru, mendapatkan pengetahuan akan pasar dan lain-lain, itunya sih menarik dan benar gitu. Tapi ketika proses yang kita tawarkan itu merubah hidup mereka menjadi tanda kutip negatif, di situ udah salah banget. Dan makanya itu pentingnya R&D yang agak cukup lama gitu, nggak, jangan cuma ketika kita mau bikin sesuatu, oke, 2 minggu ya bikin gitu, misal ya, maksudnya ada brief yang seperti itu kan, yang kayak 2 minggu bikin ya bikin sih bisa bikin aja, tapi dampak apa yang kita bikin ke masyarakatnya itu kita juga harus perhatiin. Jadi kayak desain harus responsible gitu, socially responsible, secara ke alam juga responsible gitu. Makanya ketika ketemu sama lu waktu 2014 di awal gitu, seneng banget karena apa ya, maksudnya kayak ternyata ada orang lain yang punya visi yang sama gitu. Kalian kan visinya kan begitu juga, pemberdayaan wanita untuk mengangkat kehidupan mereka kan sebenarnya. Ya, betul. Di daerah sana gitu. Nah, menurut gue itu yang benar. Ya. Nah, tadi sempat Eugene sempat mention juga, desain itu kan juga melibatkan proses R&D ya. Maksudnya desain nggak cuma hanya menggambar dan tadi sketching dan seterusnya, tapi juga perlu ada proses R&D di mana untuk mengenal lagi materials yang digunakan, kayak resources-nya apa aja yang tersedia di sana, dan gimana caranya untuk bisa mengkombinasikan material atau resources yang memang ada di tempat pada saat itu untuk juga akhirnya tadi ya, supaya bisnisnya juga sustainable. Jangan sampai kita bikin desainnya menggunakan sesuatu material yang diambil dari luar daerah gitu. Ketika kita masih bantu dari segi desain, mungkin kita masih bisa membantu dari sourcing-nya dan segala macam. Tapi kalau misalnya kita sudah selesai, nah itu sustainability kan bisa lama-lama hilang nih ya, Jin. Udah nggak ada Eugene nih, jadi kita udah nggak bisa pakai material itu lagi misalnya. Nah di sini mungkin pertanyaan gue pengen lebih ke arah kayak dalam segi R&D-nya sendiri, gimana sih caranya dari kayak mencoba untuk mentranslate mungkin dari design drawings ya menjadi sebuah R&D, itu kan terkadang kalau dari pengalaman di 2 jam sih banyak ke arah-arah yang mungkin menggunakan bahasa. Satu contoh lagi, pas di UKM Bordir di Pasuruan, Bangil, si ibu ini tuh tempatnya di rumah doang gitu, ada satu rumah, terus dia di situ tinggal, ada bukan workshop ya workshop lah kita sebutnya, ada tempat kerja di situ dengan segala benang dan lain-lain. Terus dia bilang, oh ya saya memenuhi permintaan sampai ke Dubai, sampai ke sini, sampai sana, pasarnya sampai ke luar negeri, Mel. Wow. Terus gue tanya, lah ini yang kerja di sini gitu. Terus dia bilang, oh enggak, saya kalau saya kerja tuh saya ngambil dari orang-orang di sekitar. Jadi dia itu naruh mesin jahit di rumah-rumah
di sekitar daerahnya dia, supaya si wanita-wanitanya, perempuan-perempuannya itu punya kegiatan lain gitu, mendapatkan penghasilan tambahan. Menarik kan? Ya, ya. Maksudnya mereka bikin sesuatu gitu, jadi disebar gitu caranya. Nah, permasalahannya adalah kualitasnya naik turun karena masalah QC kan, selalu harus ada yang kontrol gitu. Kalau kayak gitu kadang si ibunya bilang, kadang saya nggak mau ngambil, saya nggak tega. Dia udah kerja capek gitu. Kadang saya mau ambil juga, saya juga pasti yang rugi. Jadi macam-macam sih. Kadang kalau bekerja dengan UKM, masalah itu pasti muncul di tempat lo juga sama kan? Ya, susah banget. Mirip banget sih. Memang karena mungkin craftsmanship juga kali ya, Jin. Karena semua kan juga dibikin dengan tangan gitu. Jadi terkadang even satu orang bikin beberapa barang yang sama pun pasti ada perbedaannya kan. Jadi memang itu menjadi tantangan yang cukup besar juga sih. Tapi kalau dari segi designers, gimana kira-kira untuk kayak caranya, mungkin gak cuma dari kualitas ya, tapi juga dari tadi making sure, kadang-kadang kan mungkin dalam bayangan gue, Jin, kalau gue jadi desainer mungkin contemplating juga gitu. Aduh gila, sebenarnya gue pengennya, aduh ini tuh belum sesuai dengan apa yang gue pengen gitu, kayak tapi keterbatasan resources, keterbatasan skill mungkin, atau mungkin bisa nih kita kayak gandeng misalnya sama satu artisan yang expert, lalu mengharapkan juga itu bisa diajarin ke orang-orang yang lain kan. Nah itu gimana tuh, Jin, kayak apakah pernah terjadi contemplating itu juga? Oke, gimana ya? Kayak should I kayak lower down kayak kualitasnya atau dari desainnya? Oke, gue ulik lagi, atau kayak sebenarnya lebih adjusting to the resources aja dan mungkin dicoba untuk di-push dari sisi yang lain? Makanya balik lagi yang gue bilang, desain itu adalah hasil dari interaksi kita kan. Ketika kita datang hanya bawa desain langsung, pasti akan kejadian tuh masalah yang tadi lu sebutin gitu. Aduh, dia nggak bisa memenuhi ekspektasi gue untuk bekerja atau menghasilkan barang tertentu gitu. Tapi kalau lu datang dari awal terus tiba-tiba udah tahu dia memang nggak bisa serapi itu karena alat-alatnya tuh nggak nyampe misal, atau dia nggak bisa ngerjain yang begini. Jadi lu nggak akan bikin desain yang membuat mereka tuh nggak bisa bikin, tapi desainnya tuh harus sesuai dengan mereka, tapi kita elevate gitu, jadi kita naikin kelasnya. Tapi harus sesuai dulu dengan mereka dong, jadi kan bermacam-macam gitu. Ngejawab nggak? Ya, jadi basically ya dari desain itu memang sebuah unsur yang perlu memang diperhatikan juga, especially kalau kita mau naik kelas ya, udah punya produk, misalnya kita mau mengembangkan pasar gitu misalnya, atau kita mau mengembangkan koleksi gitu ya. Nah, paham sih, design is one of the factors atau salah satu unsur, tapi it's not itu bukan semuanya gitu ya, Jin ya. Itu memang harus ada unsur-unsur lain di luar desain yang memang harus menjadi satu gitu. Nah, di sini kita lanjut, mau ada pertanyaan nih, Jin, dari salah satu minta tips dong biar bisa buat produk aku naik kelas, thank you. Oh, ternyata Eugene-nya left. Mungkin ada sedikit gangguan teknis sehingga Eugene-nya sedang keluar sebentar. Oke. Sambil menunggu Eugene mungkin kembali sebentar lagi, mungkin buat teman-teman yang sudah bergabung juga dan mau memberikan pertanyaan seputar naik kelas melalui desain, silahkan untuk memberikan pertanyaannya di komen. Mudah-mudahan di 25 menit ke depan kita masih bisa mengcover beberapa pertanyaan dari teman-teman untuk kita bahas bersama dengan Eugene. Nah, untuk yang udah tune in juga, kalau misalnya memang ingin mendapatkan materi lebih lanjut atau informasi lebih lanjut mengenai IG Live 2 Nyam, atau tertarik untuk bertanya-tanya lebih lanjut mengenai beberapa topik yang berkaitan juga dengan UMKM, bisa nanti mengisi link. Jadi kita punya Google Form link yang akan di-share juga di komen ini. Jadi buat teman-teman sambil menunggu bisa mengisi juga formnya di bawah ini. Sebentar lagi akan di-upload. Jadi di situ kita juga sedang mencoba untuk tetap keep in touch ya dengan kalian semua.
siapa tahu ke depannya bisa bekerja sama dengan Duanyam. Apakah itu bekerja sama dalam segi produk, apakah kerja sama dengan hal yang lain. Silahkan langsung mengisi Google Form yang nanti kita akan post di komen dan kita akan upload juga di Instagram story kita. Oke, so Eugene is back. Hi, Jin. Halo. Hai. Hi, you are back. Sorry, jaringannya kayaknya lagi kacau. Oke, no problems. Nah, Jin, tadi gue sempat sebelum lo tadi sempat meninggalkan kita sebentar, ada pertanyaan nih, Jin, yang masuk. Nah, jadi pertanyaannya ini, Kak, mau nanya dong, kalau aku bukan desainer, minta tips dong biar bisa buat produk aku naik kelas, thank you. Nah, itu mungkin agak-agak mirip dengan Duanyam kali ya, Jin ya. Kayak maksudnya kami bertiga dulu gak ada yang desainer nih. Nah, tipsnya apa nih kira-kira kalau dari lu sebagai seorang desainer? Apa ya, maksudnya harusnya sebenarnya dispesifikin gitu, maksudnya bukan desainer mau tips supaya apanya naik kelas, produknya naik kelas. Mungkin dari segi desain kali ya, mungkin anggap aja mungkin kita Enggak bikin sih, case study sendiri gitu kali ya. gue punya pemikiran lain sih. Produk apapun yang dihasilkan itu harus sesuai dengan konsumennya. Jadi kayak apapun yang kita kerjakan, desain apapun yang kita kerjakan itu harus sesuai target gitu. Maksudnya sesuai dengan penggunanya. Jadi kalau memang kita bikin sesuatu tapi nggak sesuai dengan penggunanya, ya percuma. I see. Jadi kalau misalkan mau naik kelas, bukan mau naik kelas ya, maksudnya mau mengelevate, menurut gue harus lebih mengerti konsumennya lebih dalam. Lebih mengenal konsumennya. Kan kalau lu di bisnis gitu kan, how to understand your audience gitu, atau di Instagram gitu. Nah sebenarnya itu bagian dari bagaimana lu mengelevate diri lu dan produk hasil ciptaan lo. Ya. Jadi sebenarnya mungkin juga gagal fokus nih lihat ini, lihat komen-komennya ya. Ya, jadi I guess ini ya, Jin, kayak gue juga merasa bahwa ketika memang kita tadi, selain kita answering our customer needs, atau misalnya, produknya tuh harus sesuai nih dengan target segmen kita, tapi how we deliver the product tuh juga penting ya, kayak kemasannya gimana, dalam arti, ketika kita punya produk baru, kayak launchingnya seperti apa, lalu mungkin dari segi fungsi, ya maksudnya kalau kita ngomongin desain, sebenarnya kan itu kombinasi dari banyak hal, nggak cuma ini desainnya unik, ini desainnya beda banget nih dari yang lain, tapi juga dari segi fungsi, probably yang gue juga lihat bahwa orang-orang tuh juga perlu tahu fungsi dari produk ini apa, dan it's actually part of the design, right? Iya dong, maksudnya cara lu berkomunikasi juga menjadi hal yang penting, maksudnya mengkomunikasi. Jadi kalau lihat yang tadi kita ngebahas di sesi awal, ngebahas antara komunikasi antara si desainer dengan si pelaku industrinya, itu satu. Tapi ketika barang jadi, ada komunikasi lagi yang harus dibentuk antara pelaku industri dengan pasarnya. Jadi kayak komunikasinya nggak berhenti sampai situ. Apa yang mau dia komunikasikan? Masalah apa yang mau dia jawab? Produk ini tuh memberi solusi apa sih dalam hidupnya? Jangan salah loh, maksudnya bukan berarti semua produk harus super multifungsi dan lain-lain, enggak juga. Produk itu bisa efeknya macam-macam. Ada produk yang membuat men-trigger kita merasakan sesuatu gitu. Misalkan kita ngelihat benda itu tuh kita jadi ngerasa gimana segala macam, itu kan ada fungsinya juga sebenarnya. Secara emosional gitu. Betul. Setuju banget sih. Nah, ini siapa yang nanya? deg-degan nggak? Saya terasa di interview. Deg-degan nggak ditanyain gitu? Deg-degan lah. Titik balik kenapa memutuskan desain jadi pilihan hidup. Itu instinktif ya, maksudnya kayak secara insting memang
ya desain itu yang gue sukain dari dulu, dari kecil gitu. Maksudnya yang Ya. udah passion dari kecil gitu. Tapi dulu itu belum tahu ke arah mana. Dulu ngerjain suka grafis, dulu suka art, suka apa segala macam, nggak tahu. Pokoknya yang penting berhubungan dengan dunia kreatif gitu loh, Mel. Nah, Ya. setelah kuliah ada dijuruskan produk desain, ada gini, gue jadi terbuka tentang produk desain. Tapi makin ke sini gue jadi mulai mengerti panggilan gue sebagai desainer tuh kemana. Karena makanya gue, walaupun gue menjawab kebutuhan desain dari sisi komersil di kota, tapi gue juga terjun ke daerah untuk menjembatani antara pelaku di daerah dengan pelaku di ini gitu, di Hmm. kota. Gue Ya. agak Ya. bingung nih. Ya, kalau Desain memilih Mas Yudin. ya, kalau mimpi kedepannya mungkin gue juga pengen pengen juga apa ya, kayak ibaratnya memberikan sedikit pendapat sih. Kayak gue ngelihat juga Eugene sebagai seorang desainer, perjuangannya juga nggak mudah ya, Jin, untuk akhirnya bisa sampai Hmm. di posisi sekarang ya. Maksudnya a lot of things has happened, terutama mungkin dari Eugene dan juga teman-teman desainer yang lain. Jadi mungkin ya selain passion itu juga, you know, the persistence juga kali ya, to be where you are right now. Mungkin ada tips dan trik nggak? Mungkin aku nggak tahu nih, kayak yang nonton ada nggak sih sebenarnya mungkin uh, apa anak-anak desainer juga atau mungkin mahasiswa gitu mungkin yang masih lagi nonton dan memang lagi di dunia desain, ada tips dan trik gitu nggak, Jin, buat anak-anak teman-teman desainer lah basically. Memang benar sih, Mel, harus persisten gitu. Bahwa gue rasa sih kerjaan apapun, atau maksudnya apapun yang lu mau lu lalui di hidup, yang lu mau ambil sebagai jalur hidup lu, kalau lu nggak gigih memperjuangkan itu, ya pasti ya keombang-ambing juga, nggak nyampe-nyampe, akhirnya mudah menyerah dan lain-lain gitu. Hmm. Gua rasa apa ya, balik lagi, ya harus harus gigih memperjuangkan passion lu gitu. Karena suatu saat ya, apa sih, gimana sih bahasanya, usaha itu nggak akan mengkhianati hasil, gitu ya. Oh. Ya, ya, basically setiap kali kita berusaha, pasti, apalagi kalau usaha dengan cara yang baik ya, Jin ya, uh, Betul. ibaratnya itu pasti dilihat lah ya, dan setidaknya pasti kita juga diarahkan ke hasil yang juga biasanya baik gitu ya. Oke. Iya, gue mau cerita sedikit, Mel. Ya. Waktu ada pengalaman menarik juga yang agak sedikit membuat gue tertegun gitu ya. Maksudnya apa ya? Kayak agak sedikit shock gitu. Gue dulu penasaran banget dengan daerah Tulung Agung gitu, karena Marmer Indonesia salah satunya dari Tulung Agung kan, daerah Tulung Agung. Jadi Hmm. sebelum turun turun ke Tulung Agung, gue udah bayangin gitu. Maksudnya daerahnya tuh gini, pasti banyak lah. Maksudnya ekspektasi gue tuh tinggi banget bahwa gini 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 gini. Ditambah dengan kerajinan kita, seni kerajinan kita, dan craftsmanship kita yang bagus banget gitu. Terus uh, ternyata sampai sana ekspektasi gue tuh hancur lebur lah pokoknya. Jadi gue sampai sana, gue diperkenalkan. Jadi ada salah satu UKM yang gue kerjasamakan waktu itu, Hmm. dikolaborasiin gitu. Jadi dia cerita gitu, oke, di Tulungagung tuh punya 7 gunung marmer gede-gede gitu, dan selama berpuluh-puluh tahun hanya baru terolah 2 gunung, dan itu pun belum habis, jadi kayak masih kelihatan gede banget gunungnya. Terus sepanjang jalan tuh gue ngeliat toko-toko penjual kerajinan marmer gitu loh. Mereka biasanya kan gitu ya, kalau Ya. daerah penghasil marmer terus banyak banyak toko-toko Ya. yang ngejual barang marmer kan gitu. Mhm. Tapi tokonya kosong semua. Tokonya kosong Oh. semua, dan kayak, ini kenapa tokonya kosong semua gitu segala Mhm. macam. Yang jualan tuh sedikit banget. Terus akhirnya dia bercerita gitu bahwa eh, nggak ada lagi generasi penerus yang mau melanjutkan kerajinan marmer gitu di Tulung Agung. Si anak mudanya lebih seneng jualan pulsa coba di kota. Jadi kayak, gue kayak, hah? Oke. Jadi skillnya nggak turun gitu ke generasi Ya. selanjutnya. Hmm. Terus kan itu kan jadi pemikiran menarik kan, maksudnya kayak, kok bisa sih, maksudnya walaupun gue tahu itu nggak hanya terjadi di Indonesia, tapi terjadi di seluruh dunia, bagian Ya. bagian dunia lain gitu juga mengalami hal yang sama kan. Ya. Seni tradisional mati gitu. Tapi jadi berpikir juga, mungkin sebenarnya karena apa yang mereka kerjakan sudah tidak lagi menarik untuk generasi selanjutnya atau generasi di Mhm. bawahnya gitu. Ya.
Makanya harus ada pembaharuan dari sisi desain terus-menerus gitu. Nggak Ya. lagi hanya mengerjakan marmer bentuk kuda dan telur ayam yang dijual di mana-mana, Ya. atau mangkok gitu. Hmm. Tapi ya, nah dari sisi itu seorang desainer bisa datang dan memberikan ininya apa pengaruhnya gitu, bahwa marketnya berubah ke arah sini apa segala macam. Skill tetap sama ketika dia bisa bikin kuda. Bayangin lu bikin kuda dari marmer, tentu dia bisa bikin barang yang lain dong, yang lebih sederhana atau yang lebih tidak rumit gitu dibandingkan kuda gitu. Hmm. Tapi yang jadi masalah adalah ketika produknya nggak ada pasarnya, nggak ada Ya. marketnya, nggak Ya. ada yang mau nampung, jadi nggak ada sisi ekonomis, Ya. sisi duitnya nggak berputar kan di situ kan. Jadinya Commercial side-nya hilang gitu ya. Jadi makin lama mungkin orangnya juga dimotivate kayak aduh gue udah bikin ini tapi nggak tahu betul, mau diapain gitu ya. Ya. betul. Akhirnya ketika itu terjadi, jualan pulsa jadi lebih menarik gitu. Hmm. Makanya sering banget gue kalau terjun ke lapangan ke UKM tuh gue selalu memberikan pengertian bahwa kita harus mengupdate diri kita terus-menerus gitu. Walaupun Ya. sinyal nih kadang-kadang kayak tadi gitu mati-mati di Indonesia, sinyal kan suka susah ya. Ya. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu tuh udah harus lebih mengenal tentang internet, lebih mengenal tentang online marketing, lebih mengenal tentang apa yang orang di luaran sana pakai, apa yang sudah tidak dia pakai karena kehidupannya sudah Hmm. berubah dan lain-lain. Jadi Ya. mengupdate diri sendiri gitu, itu yang kadang kurang sih Ya. ketika Ya. ada di lapangan gitu. Ya, dan mungkin kalau yang gue pernah lihat sih, Jin, gue nggak tahu whether ini juga sebenarnya classic problems juga atau enggak. Gue banyak melihat kayak, especially kalau misalnya kita kerjasama dengan UMKM di daerah-daerah juga, itu masih banyak banget yang misalnya very one man show ya. Jadi kayak Iya, seseorang itu menjadi tulang punggungnya atau jadi kayak pokok orangnya gitu. Jadi ketika itu mau diturunkan apakah ke anaknya atau ke saudaranya atau ke siapapun, itu menjadi sangat sulit ya. Kayak sebenarnya gue juga nggak tahu kayak faktornya tuh apa. Walaupun misalnya tadi kita bilang yang pasti harus ada pasar. Kalau nggak ada pasar mungkin orang-orang di sana bakal mulai demotivasi. Mungkin juga mengenai desain sih. Menurut gue ada juga kayak I've seen beberapa usaha yang memang udah puluhan tahun bikinnya itu mulu gitu. Jadi ibaratnya apa ya? Udah comfort zone gitu loh. Jadi ketika mau diintroduce dengan desain yang baru, wah pasti penolakan dulu nih di awal. Sorry banget nih kita nggak bisa. Kita bisanya bikinnya yang ini gitu. Nah, dari pengalaman lo banyak nggak sih, Jin, yang kayak gitu juga? Mungkin buat sharing aja sih. banyak banget Mel. Jadi kayak Hmm. jadi memang perilaku masyarakatnya memang berbeda-beda. Jadi ada juga yang takut ketika dia bisa bikin kerajinan A gitu ya, tipe A, terus tetangganya bikin yang A yang sama, dia takut tuh rezekinya hilang gitu karena Hmm. diambil karena orang itu bisa ngerjain skill yang sama. Padahal sebenarnya kan kalau dikasih pengertian atau dia lebih memahami konsep ekonomi yang lebih luas gitu ya, Ya. sebenarnya mereka bisa menggapai market yang bersama-sama kan. Mereka Hmm. bisa bekerja sama untuk mengidikan si market gitu, Hmm. menembus market yang mereka mau, bukan malah saling iri-irian. Akhirnya yang terjadi adalah ketika one man show kayak gitu, Ya. ketika si bapaknya atau ibunya udah nggak ada, meninggal atau udah bosen nerusin kerjaannya, ya mati ininya, Ya. industrinya mati. Ya. Anaknya nggak tahu mau ngerjain apa, Ya, keluarga benar-benar. yang lain nggak tahu mau ngerjain apa, iya kan? Ya. Dan Nah, kalau kita, makanya ya, sorry, lanjut, makanya lanjut. jadi sangat sangat menyenangkan ketika teman-teman dari kota, dari Jakarta lah gitu ya, atau yang dari daerah lah yang punya pemikiran yang sama dengan kita yang menggeluti desain gitu, profesi desain, untuk menyambungkan antara market dengan si pelaku industrinya. Nah, kira-kira Jin, kalau dari lu nih, mungkin kita coba sekitar 10 menit lagi, kita coba untuk jawab pertanyaannya, terus mungkin kita closing kali ya. Iya, jadi ada beberapa tadi sebenarnya sempat lihat ada beberapa pertanyaan yang menarik sih di bawah Ya. gitu. Ya. Uh, dari Budiman juga tadi sempat sempat ini ya nanya. Ya Ya. sebenarnya kalau kalau ngomongin badan, maksudnya sebagai mungkin maksudnya lembaga pemerintahan kali ya. Ya. Mungkin anything sih, Pas sebenarnya bisa pemerintah, bisa private juga sih ya. iya, jadi sebenarnya
yang eh, yang penting adalah kerjasama dari beberapa pihak gitu, Mel. Ya. Dari si pelaku usahanya, Mhm. dari sisi konsumennya atau marketnya, terus si desainernya itu di tengah gitu. Ya. Mhm. Gitu sih. Jadi kalau mau ngomong badan tertentu, ya sebenarnya sebelumnya Backcraft juga pernah bikin. Terus Kementerian Perdagangan masih tetap punya program yang sama untuk nerjunin desainer ke daerah kan. Ya. Mhm. Gitu. Ya, jadi mungkin ada beberapa yang sudah pernah dibikin dari pemerintah ya. Ada juga mungkin kita juga mungkin perlu nih Jin memikirkan apakah sebenarnya diperlukan ya untuk menghubungkan juga desainer dengan pengrajin ke depannya sih. Karena sebenarnya dari Hmm. Dua Nyam sendiri kita udah sempat memikirkan hal itu dan kita pengen banget sih at one point Dua Nyam ini kan juga salah satu mimpinya untuk bisa memberdayakan perempuan di seluruh Indonesia ya, di seluruh daerah kita coba untuk hubungkan terutama melalui kerajinan tangan. Jadi definitely once the tools is ready dari Dua Nyam, kita pengen banget juga sih untuk bisa kerjasama dengan desainer-desainer Indonesia juga, nggak cuma desainer tapi juga dengan UMKM lain, di mana nanti di sana bisa saling sharing nih, ada usaha kecil apa yang membutuhkan support dari misalnya dari segi desain, ada yang membutuhkan support dari mungkin dari segi business development, ada juga yang dari marketing gitu ya. Mungkin di situ kita pengen jadi sebuah platform juga sih at the end ya. Jadi kita bisa menghubungkan satu sama lain, siapapun lah yang bergerak di bidang kreatif, di bidang kerajinan tangan. Mungkin nanti nggak hanya di kalau Dua Nyam nggak hanya di anyaman, nanti bisa dari tenun, dari batik, dari furniture, anything lah. Kita memang butuh untuk bersatu dan berjuang bareng-bareng ya Jin ke depannya ya. Betul banget. Maksudnya udah kayaknya sekarang nih udah bukan lagi masa untuk sendiri-sendiri, tapi Yes, harus bener banget. full kolaborasi. Dan kayak tadi kita sempat ngomong di sesi sebelumnya yang putus karena sinyal, Ya, bahwa apa namanya si UKM-nya juga nggak bisa berdiri sendiri, Mel, bahwa dia juga butuh butuh orang di tengah yang bisa menjembatani, ya, mengkomunikasikan antara apa yang mereka buat dengan market yang dituju. ya, Desainernya nggak bisa juga langsung menjadi dewa terus nunjuk-nunjuk ke si UKM-nya bahwa lu kerjain ini aja, apa yang kita ya, bikin udah pasti laku. Nggak bisa juga. bener. Marketnya juga sama. Market juga harus bisa menerima, kayak sekarang udah mulai terbuka nih, market market lokal menerima barang lokal gitu. Yang tadinya kan Ya. dulu sempat ada masanya ketika dianggap sebelah mata kan si barang lokal ini. Mhm. Ya. Jadi 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 memang si si ketiganya tuh emang harus bergerak bareng-bareng gitu. Dari Ya. pelakunya, dari marketnya, dan dari kita sebagai desainer yang punya tujuan untuk menaik kelaskan mereka, ya harus bareng-bareng. Dan benar Ya. kata lu, jadi kolaborasi selalu. Udah harus Ya. harus tuh. Ya, setuju banget. Itu kayaknya udah menjadi kunci ya ke depannya supaya mungkin gak cuma naik kelas dari desain, tapi sebenarnya naik kelas dari sebuah usaha, dari sebuah brand, dari sebuah entity gitu ya. Alright. Nah, mungkin tadi pertanyaan yang sempat kita mau jawab, Jin, tapi terputus juga di yang sebelumnya. Itu yang dari kakak Budiman Ong, yang tadi sempat menanyakan ini ya, jadi ideal skenario-nya jadi gimana, Jin? Nah, itu topiknya tadi kita lagi membahas kayaknya tentang ini ya, tentang desain, bagaimana caranya desain itu bisa ditranslate ke UMKM bukan ya? Apakah itu pertanyaannya? Lo Desain sempat bisa ditranslate ke lo sempat ingat nggak pertanyaan mengenai skenario-nya yang paling baik gimana? Kayaknya tadi yang gue tangkap kalau nggak salah pas lagi kita ngobrol itu mengenai gimana caranya mentranslate si desain itu ke si pengrajin ya ketika lagi R&D, lagi produksi gitu. Itu sih yang aku tangkap. Cuma Mas Budiman Ong kalau sudah muncul lagi di sini bisa untuk di-clarify pertanyaannya. Hmm. Ya. Nah, Iya, iya, intinya lagi. idealnya adalah bekerja bareng, Mel. Jadi semuanya dikomunikasikan bersama-sama untuk, Mhm. jadi kalau kalau tiga-tiganya itu berkomunikasi bersama antara UKM, desainer, dan juga siapapun yang menjadi market tujuannya itu mengkomunikasikan apa sebenarnya yang menjadi kebutuhan, apa yang mereka butuhkan.
bisa dibaca juga, desainer juga bisa menganalisa ke. Ya, nggak, tadi sempat hilang 1-2 detik, tapi lo udah balik lagi kok. Ya. Oh ya, Oh, oke. Udah di-clarify, Jin. Pertanyaannya adalah ideal skenario untuk ideal seorang skenario desainer untuk seorang apa? desainer. Ya. Ini Ya secret harus sauce-nya nih berarti nih. uh, ideal skenario-nya adalah yang desainer itu udah pasti bukan dewa. Harus berkolaborasi, harus punya empati yang besar. Dia harus mengerti siapa yang dia ajak bekerja sama dan kemana uh, produk yang dia mau tuju gitu. Dan yang paling penting adalah responsible. Uh, produk apapun yang dihasilin, mau dari UKM, mau bukan dari UKM, harus responsible dengan semuanya gitu. Mau socially responsible, mau secara environmentally responsible gitu. Tapi ya idealnya adalah semua pelaku usaha ini, bukan pelaku usaha ya, semua pelaku yang bergerak di rantai kreatif ini bisa bekerja sama bareng gitu. Mau dari pemerintah, mau dari desainer, mau dari pelaku industri UKM, itu bekerja bareng. Makanya ketika muncul brand-brand yang menjadi tanda kutip jembatan buat UKM-UKM kita di Indonesia, itu jadi menarik karena mereka jadi punya wadah untuk berekspresi gitu dan disalurkan ke market. Menurut gue idealnya begitu ya. Jadi saling menjembatani gitu sampai ke tujuan masing-masing, ke tujuan bersama. Ya, ya. Aku setuju banget sih dengan komentar yang terakhir. Jadi memang semuanya tuh emang harus bergerak bersama-sama ya, berjuang bersama-sama tadi ya, dari segi usaha, dari segi desain, dari segi marketing, bisnis, dan segala macam, supaya at the end of the day, usaha apapun yang kita bangun itu bisa sustainable. That is a very important part ya. Nah, tadi muncul lagi pertanyaan dari Fred Heli, dari Sasha. Jadi Sasha ini bertanya Sasha tadi, Fierce. Yoi. Nah, jadi sebenarnya tadi jawabannya sudah kita berikan ya mengenai badan yang bisa menjodohkan desainer dengan pengrajin. Jadi mungkin nanti bisa ditonton ulang sedikit di sesi kedua Instagram Live kita, Jin, karena ada beberapa koneksi yang terputus. Nah, I guess sebenarnya kita udah hampir 1 jam nih, Jin, ngobrol bareng. Dan tentunya ini kalau kita lanjutin sampai 1 jam lagi, gue yakin banget sih masih bisa. Dan topiknya masih banyak banget ya, seputar desain, seputar pasar. Nanti kita ngobrolin lagi mana yang duluan. Mungkin itu akan jadi topik yang menarik juga tuh, bisa sejam sendiri kali ya, Jin. Nah, jadi sebenarnya terakhir gue juga mau ngucapin terima kasih banyak sih buat Eugene udah mau diundang ke IG Live-nya 2Nyam. Semoga kita bisa melakukan IG Live lagi bareng-bareng dengan mungkin teman-teman desainer juga yang udah bergabung di sini dan teman-teman kita yang lain yang udah tune in juga. Ditunggu tanggal mainnya nanti Instagram Live sama 2Nyam atau sama Eugene ya. Nah, kurang lama nih. Kurang lama ya. Nah, sebenarnya pengen ada sesi berikutnya sih, Jin, karena gue yakin kayak topik ini tuh juga salah satu topik yang sangat menjadi pembelajaran juga sih buat UKM seperti 2Nyam yang mungkin dari dulu ya, lo kan ngeliat sendiri nih progresnya dari awal banget sampai sekarang. Dari dulu kita nggak tahu mau jualan apaan, sampai sekarang akhirnya kita menemukan kita perlu jual apa. Jadi gue yakin banget kayak topik-topik ini tuh masih sangat hangat dan tentunya lu juga salah satu orang yang tepat sih untuk gue ajak IG Live. Thank you banget buat sharing-sharingnya, Eugene. Stay safe and healthy during this the new transition period to the new normal. Semoga kita semua bisa kumpul-kumpul lagi, ngobrol-ngobrol lagi, membicarakan kolaborasi lagi, nggak melalui virtual tapi udah bisa ketemu ya, mudah-mudahan. So, thank you so much untuk yang sudah tune in di sesi yang kedua ini. Thank you banget. Dan mungkin akhir kata, kalau misalnya memang ada yang tertarik tadi untuk bisa nanya-nanya lebih lanjut untuk 2Nyam, untuk stay in touch sama kita, sama Eugene juga, bisa nanti isi aja linknya di Google Form yang udah dipin di komen ini, nanti juga akan diupload di IG Story, supaya kita bisa saling berkomunikasi, berkolaborasi, dan berjuang sama-sama ya, terutama di industri kreatif. Iya. Okay. Thank you banget yang udah ngedengerin ya. Ya. Thank you, Jin. Talk to you some other time. Thank you, Mel.
Bye. Ya, ya. See you soon. Bye semuanya. Bye. Bye. Thank you.